Halo Sobat Terpal, kembali lagi di Palpot dan hari ini kita langsung kedatangan dosen dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini ada Bapak Umar Taufik sebagai Kepala Prodi dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan Bapak Ganjar juga sebagai Sekretaris Prodi ya Pak, dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Dan aku juga kali ini ditemenin dengan host baru nih mungkin ya, yang teman-teman mungkin suaranya kurang familiar di Palpot-Palpot sebelumnya. Itu ada Anindya. Oke, nah jadi sebagai konteks dulu ya. Jadi kali ini kita bakal ngomongin terkait akreditasi karena di TRPL ini kemarin di tanggal 21 April ya Pak. Iya. Itu sudah mendapatkan akreditasi unggul. Yang tadi sebelumnya itu adalah baik ya. Oke. Nah, mungkin sebelum pertanyaannya lebih dalam lagi nih Pak, mungkin aku boleh tanya Pak, sebenarnya akreditasi itu apa sih Pak? Mungkin boleh dijawab dari Bapak Umar dulu. Jadi akreditasi itu adalah suatu mekanisme untuk menilai kualitas dari suatu program studi. Nah, hasil dari akreditasi itu nanti diharapkan bisa menjadi cerminan kualitas proses yang ada di dalam prodi tersebut. Itu yang saya pahami terkait akreditasi. Kalau dari Bapak Ganjar, apakah setuju atau ada definisi lain mungkin Pak? Ya, intinya ya seperti yang dijelaskan Pak Umar Taufik. Jadi bagaimana kita bisa mengevaluasi kualitas suatu institusi. Nah, kalau di sini TRPL berarti kualitas dari prodi kita yang diakses atau dievaluasi oleh lembaga independen. Kalau kita karena komputer oleh Laminfocom. Dari akreditasi kemarin kan kita juga mendapatkan kabar kalau TRPL telah mendapatkan akreditasi unggul gitu ya Pak. Boleh diceritakan tidak Pak, bagaimana perasaan dari tim Prodi saat kita tuh mendapatkan akreditasi unggul itu? Tentunya ya senang, terharu. Persiapannya itu lama, akreditasi itu effortnya besar sekali. Itu dari sudut pandang saya merasakan effortnya itu besar sekali, sehingga kalau hasilnya itu baik ya senang ya, terharu. Lalu saya ingat teman-teman saya yang ikut memperjuangkan itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Mungkin kalau Pak Ganjar bisa beda lagi perasaannya. Iya, intinya plong ya. Ini prosesnya seperti yang Pak Umar jelaskan itu sudah kita dari akhir 2024 ya, hampir 1 tahun lebih kita mempersiapkan dokumen ya. Ya walaupun sebenarnya dari segi kualitas prodi kita ya dan juga UGM itu bagus kualitasnya, tapi mengumpulkan dokumen itu kan PR ya. Nah itu yang yang kita perjuangkan dalam 1 tahun ini. Setelah proses ini selesai dan mendapatkan unggul, ya tentu saja kami senang, alhamdulillah itu, karena ini kita mempertaruhkan banyak mahasiswa ya Pak Ute ya di TRPL yang menunggu hasil gitu. Jadi kami tidak ingin mengecewakan itu gitu. Jadi setelah proses ini selesai dan unggul ya kami sangat senang sekali. Oke Pak, mungkin tadi kan Pak Ganjar cerita kalau prosedurnya mungkin lama ya Pak, setahun bisa persiapannya itu lama. Nah mungkin untuk sekarang kan sudah seminggu atau 2 minggu setelah reakreditasi ini ya Pak, mungkin udah kelihatan belum ya Pak perbedaannya dari yang sebelumnya itu baik atau dan sekarang itu udah menjadi unggul? Udah kelihatan belum nih Pak perbedaannya atau mungkin impactnya nanti? Kalau perbedaan yang nyata menurut pandangan saya itu adalah karena akreditasi kita sudah unggul, prodi kita itu unggul 5 tahun, artinya sudah maksimal gitu unggulnya. Itu kita mendapatkan peluang untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa TRPL agar nanti bisa ada program fast track bekerja sama dengan Fakultas MIPA UGM dan juga mitra dari luar negeri, sehingga nanti mahasiswa di semester 7, semester 8 TRPL itu nanti bisa langsung melanjutkan ke S2 di MIPA. Nanti untuk skripsinya itu kita akan kolaborasi. Jadi ketika mengerjakan skripsi atau proyek akhir, pembimbing 1 dari TRPL, pembimbing 2 dari MIPA UGM. Nanti ketika S2 mengerjakan penelitian tesisnya, berarti pembimbing 1 dari MIPA, pembimbing 2 itu dari kita. Nah, sehingga nanti ada terbuka kesempatan untuk lulus itu langsung gelarnya itu 3. STR.Com dari TRPL, MCS ya Master of Computer Science dari MIPA, dan gelar S2 satu lagi dari mitra di luar negeri.
Jadi cukup Bisa bagus. seperti itu Pak, langsung Ya. mendapatkan 3 gelar. Iya, tapi syaratnya itu tadi akreditasi harus unggul. Oh. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu akreditasi itu kita mikir akreditasi buat apa sih kayak gitu kan. Nah setelah ada program fast track itu ya secara pribadi saya nervous sekali karena khawatir itu tidak terkejar gitu kan. Sehingga bagaimana dengan masa depan sekitar 400 mahasiswa yang sudah mempercayakan diri mereka untuk belajar di TRPL. Kalau menurut saya itu sih perbedaannya, bisa ikut fast track itu jelasnya. Kalau misalnya yang lainnya itu ya tentunya kualitas dari ijazah kita akan lebih diperhitungkan khususnya oleh pemerintah gitu kan. Monggo Pak Ganjar kalau mau menambahkan mungkin pandangannya bisa lain. Iya. Saya Ya setuju dari Pak Ute tadi, jangka pendeknya tadi kita udah ada kerjasama ya, departemen kita sebenarnya kerjasama dengan MIPA untuk fast track, jadi bisa diselesaikan dalam 5 tahun ya Pak ya, untuk Iya. S1 dan S2. Cuman syaratnya memang ketat dan seleksinya ketat, tidak semua bisa mendaftar. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya tentu saja dengan unggul ini kita harus terus menjaga kualitas kita. Jadi jangan sampai kualitas pendidikan kita, pengajaran perkuliahan itu jadi turun gitu. Jadi kita harus terus meningkatkan. Kira-kira poin dari kemarin yang kita masih kurang apa, nah itu perlu kita tingkatkan untuk tahun ini dan juga tahun depan. Dan yang selanjutnya juga memberikan kepercayaan untuk mahasiswa kita ya, dan juga lulusan gitu, bahwa memang kualitas prodi kita ini sudah unggul, sudah bagus ya, yang paling tinggi ya untuk level nasional ya. Dan harapannya ya akan mempermudah mahasiswa kita nanti ketika lulus ya, untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan ya. Walaupun sebenarnya untuk saat ini kompetensi kemampuan mahasiswa kita itu sudah cukup ya. Dari banyak survei itu mahasiswa sudah banyak mendapatkan pekerjaan dari dari industri gitu ya, tidak hanya dari pemerintah ya, tidak hanya CPNS tapi dan juga dari industri itu juga sudah banyak, tapi memberikan kepercayaan lebih gitu ya terkait kualitas prodi kita. Oke, mungkin tambahan sedikit Pak. Saya penasaran tadi terkait akreditasi, kan sekarang kita udah unggul nih Pak. Apakah unggul ini akan selamanya unggul atau nanti akan ada reakreditasi lagi seperti itu? itu hanya berlaku 5 tahun. Nanti kita harus reakreditasi lagi. Itu berarti berlaku ke seluruh ininya Pak? Iya, Seluruh setiap prodi Iya. akan seperti itu. Kayak SIM lah mungkin ya. Iya. Surat izin mengemudinya itu nanti harus diperbarui segala macam. Oke. Jadi kita harus terus menjaga momentum baik ini gitu. Jangan sampai kita udah di atas kemudian kita nyantai kemudian kualitasnya turun lagi. Nah, dan juga mungkin PR selanjutnya akreditasi internasional ya Pak. Iya, Ute. kami Itu langsung juga- dikejar ke akreditasi Mau langsung internasional. lanjut lagi nih Iya, Pak? jadi Iya, tujuannya ya itu biar ya kita lebih punya nama di internasional, lebih mudah menjalin kerjasama penelitian dan banyak hal dengan komunitas yang ada di luar negeri seperti itu. Tapi sementara istirahat dulu lah. Masih terasa traumanya itu benar-benar setiap saat kalau ingat akreditasi ya, saya rasakan saya tuh takut gagal, takut apa itu, masuk mahasiswa saya gimana, teman-teman gimana itu, karena sudah persiapannya luar biasa dalam waktu yang lama. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan Pak kalau proses menyiapkan akreditasi ini kan cukup lama ya. Iya. Dan tentunya juga membutuhkan kerjasama baik dari pihak dosen maupun tenaga kependidikan dan juga Iya, mahasiswanya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Prodi TRPL ini bisa membangun kekompakan untuk mempersiapkan reakreditasi kemarin? Ini siapa yang jawab dulu? Mau dari Pak Umar juga? Oh iya. Kalau dari saya sih jalani aja. Jadi tidak ada rumus praktis untuk gimana caranya menjaga kekompakan. Itu suatu pertanyaan yang sederhana tapi kan jawabnya itu tidak sederhana sebetulnya, karena kaitannya dengan menjaga komitmen bersama itu agar tetap solid kan gitu. Tapi menurut saya ada sesuatu hal yang perlu saya ceritakan mungkin kepada Anda semua gitu. Dari sudut pandang saya yang mungkin saja itu berbeda dengan Pak Ganjar dan dengan dosen lain dan tim lain yang ikut menyiapkan akreditasi ini. Menurut saya proses kita selama setahun itu adalah proses kita itu membangun kapal untuk bisa
menuju ke pulau akreditasi unggul yang jadi tujuan kita itu. Oke. Kapal udah kita siapkan, saya udah belajar mati-matian, termasuk juga sama Pak Ganjar sebelum asesor datang gitu kan. Persiapan udah setahun nggak main-main. Begitu berhadapan dengan asesor, ternyata baru ketahuan kapal kita tuh banyak kebocoran itu yang tidak kita sadari sebelumnya. Karena itu kaitannya dengan sistem yang kami ini masih belum paham, terus terang aja. Itu terbukti dari pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab dan Pak Ganjar juga tidak bisa menjawab, tapi itu bisa dijawab oleh rekan dosen yang lain yang turut membantu, pengurus lain yang turut membantu. Senior, Pak. Iya, dan kami itu tidak tahu ternyata ada sistem semacam itu. Artinya walaupun kita sudah mengeluarkan energi kita semaksimal mungkin, itu mungkin kalau digabung semua, Pak Ganjar, effortnya saya dan teman-teman segala macam, itu mungkin 90%. Yang 10% itu ya kebocoran-kebocoran itu, yaitu alhamdulillah dengan sangat dramatis itu bisa ditutup oleh rekan-rekan dosen yang lain, terutama yang senior itu, yang bisa memberikan jawaban yang sangat memuaskan asesor sehingga kita tidak lagi dikejar oleh pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan kita gitu. Jadi kita bisa sampai ke pulau akreditasi unggul yang menjadi harapan kita semua. Itu kontribusi dari banyak orang. Ada yang kontribusinya itu banyak luar biasa kayak Pak Ganjar, ada yang lainnya juga membantu, tapi itu tidak cukup untuk sampai ke titik yang saat ini kita capai. Ada orang yang kontribusinya itu mungkin hanya ketika asesor datang ya Pak Ganjar ya, tapi kata-katanya, jawabannya itu menyelamatkan, dalam tanda kutip ya, menyelamatkan kita semua. Kalau misalnya orang ini nggak ada, mungkin kita juga akan kerepotan untuk bisa unggul gitu. Jadi kalau menurut saya ya ini adalah kontribusi dari banyak orang. Memang ada orang itu yang kontribusinya itu sangat luar biasa seperti Pak Ganjar dan mahasiswa yang gabung ke timnya seperti itu. Tapi itu belum cukup ya. Itu ada pihak lain yang secara luar biasa dan membuat saya terharu. Itu membantu kami di hari H itu, yang 2 hari terakhir ketika asesmen lapangan itu dilakukan, sehingga akhirnya kita bisa selamat dengan nilai yang sangat dramatis gitu kan. Skornya itu berapa Pak Ganjar? 361. Ya, Ada skornya 62. 361 minimal. Ya, itu batasnya 361. Tahu nggak skor kita berapa? Berapa tuh? 362. Waduh, itu beda 1 dong. Iya, jadi kan itu sangat dramatis gitu loh. Akhirnya kita bisa unggul 5 tahun. Karena ada unggul yang 3 tahun Pak Ganjar ya. Jadi masa berlaku hanya 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun itu selesai harus persiapan lagi untuk reakreditasi lagi. Ya, jadi kalau misalnya kita unggul 5 tahun, lumayan. Paling nggak sampai dengan pensiun kita jadi pengurus prodi aman gitu ya. Gitu. Itu sangat kita syukuri. Bisa dibayangkan bagaimana kerepotan kita kalau seandainya kita tidak maksimal. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada siapapun yang sudah merelakan waktu dan tenaganya demi akreditasi ini. Kalau dari saya itu mungkin Pak Ganjar sudut pandangnya itu bisa lebih memperkaya dari tadi apa yang saya katakan gitu. Ya, menjaga kekompakan ya. Jadi itu memang apa ya, kita harus menjelaskan ke semua pihak ini, kita harus berterima kasih, nggak hanya 1-2 dosen ya, tapi pengurus, semua dosen, kemudian ada mahasiswa, kemudian ada alumni juga, kemudian ada pengurus dosen lain, dan juga tenaga kependidikan itu saling membantu untuk kesuksesan ini. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa kita itu punya tujuan yang sama, ya toh, tujuan kita utamanya adalah mensukseskan akreditasi. Jadi ya memang kita harus harus saling berkomunikasi, dan komunikasi kita ya harus intens, kemudian harus saling menghormati begitu. Kemudian terus ada report ya, setiap hari, setiap minggu itu harus ada perbaikan. Jadi kita menjaga komunikasi mungkin ya, untuk memastikan agar kompak. Kemudian juga benar ya, seperti yang Pak Ute jelaskan, ini kontribusi semua pihak ya. Jadi bukan berarti personal 1-2 orang, karena itu tadi yang terjadi, kita sudah menyiapkan tapi ternyata akan ada pertanyaan yang jauh di luar kewenangan kita. Nah, kadang kita udah pede tapi ternyata pertanyaannya berbeda. Nah, seperti itu terjadi. Dan saya sama Pak Ute ini kan
kelemahannya kami itu pengurus baru ya. Jadi kalau teman-teman ingat kita di akhir 2024 ya Pak Ute ya. Jadi setelah 2024 kita menjabat langsung mengurusi akreditasi. Yang mana persiapan. Nah, menurut kami ya yang dari ilmu kita yang masih kurang ini untuk memahami bagaimana memanage suatu prodi departemen agar bisa jalan itu kami masih belum punya banyak ilmu gitu loh. Nah itu yang jadi kelemahan kita. Tapi sambil jalan kita sambil belajar dari para senior tadi. Dan yang terakhir adalah doa. Betul sekali ya, kita udah berusaha tapi kalau nggak ada doa ya, makanya saya sering di kelas-kelas itu kan minta doa ke teman-teman semua. Kita mari berdoa untuk kemajuan kita bersama, karena ya itu harapannya dengan kita banyak berdoa ya Allah akan melancarkan, Tuhan akan melancarkan proses akreditasi ini sehingga kita bisa sukses selamat. Nah itu sih kalau dari saya. Oke, nah mungkin aku mau tanya juga Pak. Tadi kan Pak Umar bilang ada poinnya tuh Pak 362 dan sedangkan minimal 361 ya. Saya batasnya itu 361 tuh unggul ini, dan skor kita itu satu di atasnya mepet sekali gitu. Itu sangat dramatis itu Mas. Beda satu doang ya Pak. Nah mungkin kira-kira menurut Pak Umar nih apa sih yang menonjol dari TRPL? Mungkin kayak dari segi mungkin mahasiswanya banyak yang berprestasi atau alumni-alumninya mendapatkan kerja yang relevan di dunia ini, atau seperti apa Pak? Kira-kira yang bikin akreditasi unggul tuh kira-kira apa Pak yang menonjol dari TRPL ini? Ya kalau menurut saya yang membuat kita itu menonjol, artinya ciri khas kita itu yang membuat asesor atau tim penilai itu merasa senang dengan kita, itu adalah ya ini ciri khas atau jati diri TRPL itu sendiri. Di TRPL itu kan ada keunikannya ya, selain ada sistem informasi, ada data science atau data mining Pak ya, ada multimedia juga. Sama game. Nah multimedia dan game itu kan suatu kombinasi yang cukup unik dan tidak setiap program studi TRPL itu punya gitu kan. Nah dari situ kemudian ya tentunya prestasi kita itu juga pengaruh. Intinya banyak hal lah ini seperti itu. Tapi menurut saya yang paling menonjol itu ya jati diri kita, ciri khas kita itu yang dibentuk dulu dari semenjak kita masih D3 ya, Pak. Masih D3 itu kemudian bertransformasi, berevolusi menjadi TRPL yang sekarang, yaitu yang kita coba pertahankan. Menurut saya sih seperti itu yang job poinnya. Ya selain jadi kekompakan, banyak-banyak doa dan segala macamnya itu faktor juga ya Pak. Iya. Mungkin dari Pak Ganjar gimana Pak? Ya ada banyak ini ya komponen penilaian ya. Jadi dari segi jaminan mutu ya, kualitas ya. Kita tahu kita ini kan dievaluasi ya setiap semester, setiap tahun gitu loh oleh asesor internal UGM namanya AMI ya Pak. Audit mutu internal. Di audit kita itu diaudit. Jadi kita itu tidak sembarangan menjalankan prodi kita gitu, tapi kita diaudit, dievaluasi juga. Nah itu kualitas audit di UGM kan juga sudah bagus. Nah itu kita menunjukkan ke asesor seperti ini keadaannya. Nah itu juga memberikan poin. Dan juga kualitas pendidikan ya, pengajaran. Nah itu kita sudah menerapkan OBE ya, outcome based assessment. Itu juga sudah oke gitu ya. Perkuliahan kita juga berjalan lancar ya. Kemudian juga prestasi mahasiswa ya, prestasi penelitian kita juga banyak, terus pengabdian juga banyak. Kemudian dari alumni, nah itu juga ada poinnya juga ya. Bagaimana industri itu bisa menyerap alumni kita. Dari hasil survei itu kan alhamdulillah alumni kita itu bisa mendapatkan pekerjaan di bawah 2 bulan bisa sampai seperti itu, karena kebanyakan sebelum lulus waktu magang itu kan udah dilanjutkan ya, mendapatkan kontrak untuk kerja. Serapannya cukup bagus. Nah itu bisa juga menjadikan poin positif ya alumni. Kemudian, ini yang paling penting adalah kerjasama dengan industri ya, karena kita vokasi ya. Kita kan ada banyak ya produk-produk hasil teaching factory istilahnya. Nah itu yang dipakai oleh industri. Kalau teman-teman lihat PMLD ya kan, PAD, nah itu kan produk dari hasil kerjasama dengan industri kan. Jadi
pembelajaran berbasis industri. Ya. Jadi kita tidak hanya studi kasus yang sepele, tapi itu masalah dari industri dibawa ke kampus diselesaikan teman-teman PAD, PMLD, dan juga magang. Nah, ya kan? Jadi kita itu memang karena vokasi ya sudah disiapkan perkuliahan kita itu, sehingga lulusan kita itu kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, itu kita sudah menunjukkan hal itu dan disambut positif gitu. Nah, gitu sih. Kalau dari saya. Nah, mungkin setelah kita mendapatkan status unggul ini, Pak, apakah akan ada perubahan baik dari fasilitas, kurikulum maupun skema riset ke depannya? Kalau dari saya pribadi tentunya ada gitu ya. Karena saya punya pikiran seperti ini ya. Sekolah termasuk kampus di dalamnya itu adalah suatu tempat yang paling ideal untuk orang itu belajar. Akan tetapi orang bisa survive, orang bisa sukses itu bukan karena sekolahnya, karena belajarnya, kan begitu. Jadi prosesnya itu kita harus berani beda kalau ingin hasilnya itu bisa beda, bisa lebih baik. Nah, dengan adanya ini ya tentunya akan ada penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dalam tanda kutip capaian atau kasta yang sudah kita dapatkan ini, kan begitu. Itu tentunya akan ada perbedaan. Dan saat ini saya sedang merintis gitu ya, satu program yang sifatnya itu penajaman fungsi yang ada di TRPL ini, sehingga mekanisme membumikan ilmu itu menjadi lebih baik. Sebelumnya sudah bagus, kita akan coba tingkatkan lebih bagus lagi. Dengan modal kita yang sudah unggul tadi itu kan kita lebih percaya diri untuk menyusup kemana-mana. Kalau dari saya itu, monggo Pak Ganjar. Ya, untuk peningkatan ya, tentu saja fasilitas ya, kita kan kemarin juga sudah mengevaluasi kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan ya. Tapi tentunya semuanya itu berproses, tidak bisa langsung instan ya. Tapi intinya kita itu seluruh ya pengurus itu komit bahwa kita memang harus meningkatkan proses pembelajaran kita ya. Ya, jadi memang dari segi fasilitas ya kita harus meningkatkan terus. Kemudian dari segi standar pembelajaran juga jangan sampai kita turun lagi gitu. Jadi jangan sampai performa perkuliahan ya, performa mahasiswa itu turun yang mana nanti malah mengakibatkan penilaian ya untuk akreditasi selanjutnya itu jadi lebih buruk. Jadi harapannya akan terus naik trennya ya. Kemudian penting juga kita itu harus menjalin komunikasi ya tadi dari dosen ya, pengurus, kemudian mahasiswa termasuk hima. Nah, ini kan semuanya sebenarnya tujuannya sama ya, mulia. Kita mau mengajukan prodi kita. Nah, kalau semua elemen ini bersatu ya, saling mendukung satu sama lain ya, saling mengikatkan ketika ada terjadi kesalahan ya, nah itu kan akan lebih baik gitu loh. Jadi ya mungkin itu ya yang akan kita kerjakan ya, di masa periode kita. Kalau yang harapan tadi ada fasilitas segala macam, harapannya iya. Karena begini Mbak, Mas ya, kita ini sebagai pengurus itu ada kewenangan, tapi juga ada batas kewenangan juga. Itu harus juga disadari bersama. Kalau misalnya semua menjadi lebih baik, siapa sih yang tidak mau kan? Itu tentunya menjadi cita-cita kita bersama. Tapi daripada kita itu terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang di luar jangkauan kita, kalau saya pribadi, kita lakukan, kita optimalkan apa yang kita mampu. Mudah-mudahan dengan dengan yang kita optimalkan itu bagus seperti itu, Tuhan Yang Maha Kuasa itu akan membukakan jalan untuk kita diberi kemudahan-kemudahan. Karena menurut saya intinya itu apapun yang kita lakukan itu adalah kita niatkan untuk mempermudah orang lain. Kita kuliah, menyelenggarakan kelas segala macam itu tujuannya untuk memudahkan orang agar mahasiswa segala macamnya itu belajar lebih mudah, nanti lulus dapat pekerjaan lebih gampang. Intinya memudahkan orang. Nah, kalau niat kita sudah baik, setiap hari kerjaan kita adalah berupaya untuk mempermudah hidup orang lain, mudah-mudahan juga segala urusan kita dipermudah oleh Yang Maha Kuasa. Kalau saya pribadi seperti itu sih. Jadi mohon maaf, saya mungkin jawaban saya tidak sesuai dengan ekspektasi Anda gitu, tapi ya
Itu yang bisa saya jawab gitu. Oke. Oke, gitu. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan mungkin banyak kata-kata yang bilang mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Nah, setelah kita udah persiapan 1 tahun sampai akhirnya akreditasi unggul, gimana sih cara Prodi biar tetap mempertahankan akreditasi ini tetap unggul? Atau mungkin ada pesan nih buat teman-teman nanti ditonton mahasiswa TRPL semua nih Pak, biar gimana cara biar tetap unggul gitu, biar nggak turun standar? Menurut pendapat saya pribadi ya, biasanya prodi yang sudah unggul itu kedepannya itu akan tetap unggul, kecuali kebangetan. Kalau mundur biasanya kebangetan. Yang berat itu adalah mencapai dari yang tadinya itu 1 level atau 2 level di bawahnya menuju ke atas, itu lebih berat. Kalau sudah dicapai kan kita sudah ngerti nih kekurangan kita itu apa, kelemahan kita itu ada di mana, kekuatannya di mana, itu bisa kita petakan. Jadi kesulitannya akreditasi itu menurut saya itu adalah kita ini masih belum tahu medan gitu loh ya. Nah setelah kita akreditasi beneran, wawasan kita itu terbuka sehingga kita itu bisa melihat diri kita itu lebih jernih. Kekuatan kita di mana, kelemahannya di mana, kelemahan untuk kita tutup, kekuatan untuk kita kembangkan lagi. Kalau menurut saya, pendapat saya seperti itu. Jadi nggak setiap semboyan apa tadi yang dikatakan itu, mendapatkan lebih mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Kalau menurut saya untuk akreditasi kayaknya nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya. Menurut saya itu berlaku untuk semua hal. Ini optimisme saya. Gitu ya Pak Ganjar. Harus optimis ya. Harus optimis orang hidup itu Mas ya. Jangan nakut-nakutin ya. Ya setuju sih, maksud saya sebelumnya itu kan kita kayak karena pengurus baru ya, dan kita belum punya pengalaman ya, kita nervous ya kan, pertama kali kan seperti takut. Setelah kita tahu medan, seperti itu, kita tahu hasil evaluasinya, kita bisa memetakan tadi, pastikan pembelajaran kita juga semakin bagus ya kan, penelitian kita juga semakin oke ya, banyak diadopsi di industri. Nah jadi intinya kerjasama semua lah untuk meningkatkan kualitas gitu sih. Oke. Nah dari Anindya mungkin ada tambahan? Nah kami penasaran juga tentang proses persiapan akreditasi kemarin Pak. Apakah ada momen-momen lucu atau yang mungkin nggak bisa dilupain selama mempersiapkan itu setahun kemarin? Kalau dari saya ya, momen lucu, maksudnya agak tipis sih. Ketika itu ya batasan antara lucu, sedih, tegang sama emosi itu campur jadi satu Mbak. Jadi gimana ya momen lucu ini momen lucu ya. Asam lambung naik. Asam lambung naik, terus kena tipes. Iya. Terus ini 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri itu kita dapat feedback dari asesor kita yang akan menilai kita itu, yang mereka menyatakan bahwasanya apa yang kita sampaikan kepada mereka itu intinya kurang sesuai dengan harapan banget gitu. Kita semua stres. Gak usah ditanya gitu kan, kita semua stres. Nah, gaya stresnya beda-beda. Pak Ganjar gaya stresnya seperti itu. Saya gaya stresnya beda. Mungkin saya diem tapi stres sebetulnya. Dan yang lainnya juga stres karena khawatir gagal. Itu. Terus kemudian yang saya ingat itu sih ya. Itu gimana itu? Lucu, sedih, jengkel sama apa gitu Pak? Iya. Aturannya berubah. Aturannya berubah. Tiba-tiba udah dikumpulkan gini, keluar aturan baru untuk melakukan revisi itu. Itu kan jadi instrumennya itu besar. Berubah. Kita sudah siap. Tiba-tiba langsung berubah, pemerintah Laminfo kan mengadakan sosialisasi di hari itu Zoom. Itu pakai aturan ini ya. Langsung dirubah semua. Iya, selama setahun itu berubah semua. Maksudnya enggak major tapi harus disesuaikan gitu. Tapi itu menurut saya itu suatu pukulan psikologis itu. Kamu udah ngerjakan itu lama sekali, terus ini baru mau diserahin terus tiba-tiba suruh revisi itu. Anda dengar kata revisi aja kan stres kan? Betul. Nah, itu yang kita alami, apalagi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kita sudah mati-matian mengerjakan itu sehingga hanya kurang H-3 atau berapa itu kita udah selesai, kita kirimkan lagi tuh nggak ditanggapi coba. Sampai dengan tanggal itu 21 itu Pak ya. Jadi setiap hari kita tersiksa ini gimana, apa yang marah tidak ini tim penilai kami dan segala macamnya. Karena beliau yang pegang nilai kan ini. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu masalah itu loh. Tapi yang bikin saya sangat terganggu itu ada hampir 400 mahasiswa yang sangat sangat
terpengaruh, terimpact terhadap hasil akreditasi, itu bikin saya stres. Itu saya pribadi, saya itu agak jarang dari saya. Iya, sebenarnya pressure-nya ya, karena itu tadi kembali lagi kita itu pengurus baru, masih belum pengalaman. Ini baru pertama kali kita mengikuti akreditasi ya Pak. Iya, betul. Jadi kita berhadapan dengan asesor, style asesor itu seperti apa, itu baru pertama kali. Dan pressure-nya itu ya gara-gara karena kita membawa mahasiswa TRPL 400-an itu. Kalau misalnya ini kerjaan kita, misalnya penelitian atau apa, kita gagal, ya sudah saya sendiri gagal nggak masalah gitu. Cuman masalahnya ini kalau gagal kena impact-nya itu mahasiswa, dan kami nggak mau mengecewakan itu gitu. Jadi mahasiswa sudah menaruh kepercayaan pada kita, masa kita nggak nggak 100% atau malah 150% untuk kerja keras untuk mensukseskan akreditasi ini. Nah itu pressure-nya yang bikin sampai mungkin kita sakit tadi ya, asam lambung itu udah biasa, panik gitu ya, kadang panik di rumah itu saya sampai kalau untuk saya ya Pak Ute itu tidur aja ya ke bawah mimpi. Nah, sampai saya itu udah komit tidak mengerjakan hal lain selain ini, selain akreditasi. Jadi untuk penelitian dan lain-lain itu udah saya pinggirkan sampai benar-benar full fokus ngurus bikin dokumen. Nah itu sih yang bikin kita pressure-nya tinggi. Tapi setelah kita tahu, sudah melewati, nah kita udah kayak lega. Tahu, oh gitu ternyata, oh besok berarti ini yang perlu kita improve. Oh ini kekurangan kita, ini kelebihan kita. Nah ini sekarang sudah mulai lega. Nah mungkin pengurus yang lain di saat itu ya tidak terlalu panik seperti kita karena sudah mengalami gitu loh, sudah mengalami akreditasinya TNI, TRE, TRIK. Nah TRPL ini kan terakhir. Iya, betul. Iya mau kita terakhir kan. Tapi kita layak bersyukur ya. Bersyukurnya ini adalah capaian akreditasi terbaik semenjak dari kita di D3. Jadi ini menurut saya, bagi saya pribadi itu sangat menggembirakan. Ternyata saya ini dalam bekerja itu dikelilingi oleh orang-orang baik, teman-teman yang baik, yang kompak, mahasiswa yang sangat kompak mau membantu kita. Kalau misalnya tidak all out, bantunya setengah hati, mungkin hasilnya nggak akan seperti itu. Itu yang saya bahasa itu terharu tuh. Ternyata teman-teman saya itu orang-orang baik gitu. Dalam kondisi kepepet, kapal bocor aja itu. Banyak ini ada bantuan dari rekan-rekan dosen yang lain, dari pejabat yang lain, sehingga kita semua bisa selamat. Walaupun mepet itu tadi Mas. Tapi kan lumayan Mas, jadi semenjak zaman D3 sampai dengan sekarang kita lompat 2 atau 3 nih, 3 tingkat, 2 atau 3 tingkat. Pak Ute ini alumni D3 kan? Saya alumni D3, saya itu alumni Komsi saya. Dosen yang paling TRPL ini Pak Ute. TRPL banget. Dari D3, S1, S2, S3 asli Pak Ute. Produk ini. Produk Asli lokal. Kalau beliau ini agak luar negeri dikit, ke Korea. Kalau saya lokal, man. Dari D3 sampai dengan S3 di sini terus saya. Jadi kalau ditanya produknya UGM ya saya. Original itu. Original. Original. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Pak. Tadi kan cerita 1 tahun terakhir tuh ya banyak perasaan yang rasa takut, sedih dan lain-lain ya Pak. Ya. Nah mungkin kalau bisa diibaratkan nih Pak, makanan yang bisa mengibaratkan perjuangan selama 1 tahun ke belakang tuh kira-kira apa Pak? Makanan apa? Makanan waktu berbuka tentunya puasa. makannya nggak ada yang enak Mas. Tadi pertanyaan Anda, makanan yang bisa menggambarkan perjuangan selama persiapan 1 tahun. Setelah selesai. Leganya Pak, leganya itu apa? Ini susah saya. Ini loh, paling kita enak setelah mungkin berpuasa gitu ya. Ya apapun itu jadi enak Mas. Habis itu kita berbuka kan udah lega ya. Nah itu mungkin Ya apapun jadi enak Mas. Oke, ini kayak makanan pas lagi puasa ya Pak, nunggu buka puasa terus gitu. makan, wah itu kan rasanya enak banget ya Pak ya. Jadi selama setahun kita tuh kasih makanan apapun, snack seenak apapun tuh karena kepikiran akreditasi rasanya tuh nggak enak. Nah setelah ini lulus Mas, nah apapun rasanya tuh enak. Udah beda lagi Pak. Rasanya tuh gembira gitu tuh. Pokoknya kita semua gembira sekarang ya. Gembira, Pak. Nah kita diminta persiapan akreditasi internasional, jangan dulu. Kita nikmati dulu ini masa-masa kemerdekaan kita ini ya. Nah santai dulu. Nanti kalau kita kira-kira mentalnya itu udah oke banget, baru internasional.
Oke, mungkin tadi itu menjadi pertanyaan penutup. Terima kasih banyak Pak Ganjar dan Pak Ute sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan ngobrol-ngobrol lah terkait akreditasi. Nah, itu aja teman-teman Palpot. Mungkin sudah cukup untuk video hari ini. Jangan lupa di subscribe dan see you on the next video. Thank you.